warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV atau biodata dari pemateri. Nama Dr. Dems R. Tandaju, SPD MAP. Tempat tanggal lahir Tompa Sobaru, tanggal 5 Juni tahun 1968. Alamat Girian Indah. Pekerjaan ASN. Pendidikan SD Negeri Luwian, SMP Negeri Tompa Sobaru, SMA Negeri Tompa Sobaru, S1 Universitas Negeri Manado, S2 Universitas Negeri Manado, S3 Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman berorganisasi PGRI. Moto hidup, hidup itu singkat. Disampaikan kepada seluruh calon siswa baru untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh MER. Karena di setiap materi akan ada pertanyaan atau kuis. Baiklah, dipersilakan kepada MER untuk menyampaikan materi belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Kepada MER, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, kesempatan yang baik ini di awal tahun pelajaran untuk kelas 10 beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Oleh sebab itu, ketika kita mau belajar harus punya prinsip dan sebelumnya harus mengenal yang belajar itu seperti apa. Sehingga di masa pandemi ada pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Nah, bagaimana agar supaya belajar itu efektif? Konsep belajar itu adalah proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyikapi setiap masalah persoalan, setiap konten, setiap pembelajaran itu benar-benar fokus dan konsisten. Yang perlu disadari bahwa di pembelajaran untuk SMA dengan SMP, SD itu beda. Pendekatan belajar di SMP, SD itu adalah pendekatan pada pembelajaran anak-anak, sedangkan untuk SMA itu pembelajaran pendekatan orang dewasa. Oleh sebab itu, siswa harus benar-benar menyadari bahwa setiap individu itu punya potensi. Dan potensi itu hanya dapat digali oleh individu itu sendiri. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Bagaimana cara kita mau belajar? Yang perlu disadari bahwa di dalam menghadapi era pandemi ada kendala-kendala yang akan dihadapi dan pengalaman yang sudah ada di SMP pada saat menjelang akhir tahun pelajaran. Siswa mengikuti pembelajaran menggunakan sistem daring sampai pada pelaksanaan ujian. Oleh sebab itu, benar-benar kita menyadari ada kendala. Oleh sebab itu, perlu kita mau tanamkan dalam diri bagaimana untuk belajar supaya efektif. SMA Negeri 2 Bitung itu adalah sekolah penyelenggara kurikulum sistem SKS. Kurikulum itu ada dua, SKS dan sistem paket. Nah, pengelolaan SKS ini mampu mengakomodir tentang pembelajaran yang meliputi kecakapan abad 21 yang sering kita dengar, sering kita lihat dalam media, sering kita baca. Apa sih kecakapan abad 21 itu? Dan ini yang sering disampaikan bahwa
kurikulum 2013 yang telah direvisi untuk sistem SKS yang model baru perlu dicermati oleh peserta didik, lebih khusus kelas 10 yang baru menjadi siswa SMA, bahwa kecakapan abad 21 ini yang sering ditekankan ini adalah pendidikan karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah, maka ini benar-benar menjadi jati diri kita, bahwa pendidikan karakter ini yang ditekankan, yang pertama itu iman dan ketakwaan. Yang kedua, rasa ingin tahu. Yang ketiga, inisiatif. Keempat, ada gigi. Kemudian daya beradaptasi yang kuat, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Dan ini benar-benar merupakan refleksi daripada tujuan pendidikan nasional. Semua sama tahu bahwa tujuan pendidikan nasional itu mulai dengan beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ada sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang merupakan tujuan pendidikan nasional ini benar-benar menjadi jiwa daripada setiap individu, setiap pembelajar. Sehingga kecakapan abad 21 yang merupakan pendidikan karakter ini selalu diberi penguatan, sehingga untuk lebih menghadapi tantangan ke depan dibutuhkan lagi kecakapan yang sering kita dengar dengan 4C. Bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks? Kita telah diperhadapkan dengan situasi yang begitu cepat berubah, sehingga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sangat kompleks. Oleh sebab itu, sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang siswa, dibutuhkan kecakapan 4C. Yang pertama, berpikir kritis, memecahkan masalah. Kemudian ada kreativitas, ada komunikasi, kemudian ada kolaborasi. Apabila kita memiliki keterampilan atau yang disebut dengan kecakapan 4C ini, maka apapun yang terjadi, apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita mampu mengatasi walaupun itu sangat kompleks. Di dalam pembelajaran kita nanti akan mengalami tantangan dan ujian. Oleh sebab itu, di kecakapan abad 21 dikatakan perlu ada pendalaman tentang HOTS. Bagaimana menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau di konsep belajar ada C4, C5, C6. Dan dalam proses belajar itu ada kontekstual, kemudian ada stimulasi terkini, artinya masalah-masalah yang sangat kekinian. Itu memberikan stimulus bagi kita untuk bagaimana kita memahami, kita mau belajar, dan kita menggali informasi sebanyak mungkin sehingga kita mampu mengambil satu keputusan dan di dalamnya kita memiliki banyak pilihan. Sehingga dalam konsep belajar
kita bukan butuh satu jawaban, tapi butuh lebih dari satu jawaban. Di samping itu ada kemandirian literasi. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari, maka ini perlu kecakapan literasi, yaitu kecakapan berhitung, kemudian literasi sains, literasi informasi, teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap individu di dalam menjalani kehidupan setiap hari, atau dalam istilah keseharian kita. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi proses belajar ke depan, ini belajar efektif perlu ditanamkan dalam diri setiap individu, karena proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses belajar ini mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu kita menyadari bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah. Oleh sebab itu, perlu kita menyadari bahwa pola pikir kita dalam belajar tadinya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Dan siswa ini diharapkan selalu mampu berinteraksi dengan lingkungan dan jaringan, serta aktif menyelidiki tentang konteks dunia yang nyata. Jadi pembelajaran yang berbasis tim, bukan individual. Oleh sebab itu, mau belajar efektif harus melibatkan orang lain. Nah, sebagai siswa punya teman, makin banyak teman semakin bagus, semakin ideal di dalam pencapaian pembelajaran. Ketika kita mudah berkomunikasi, berinteraksi, maka kreativitas itu akan muncul. Sehingga pada saat kita menghadapi situasi, maka kita perlu perilaku khas di dalam memberdayakan kaidah dan keterkaitan antara stimulus ke segala penjuru. Dan alat multimedia itu adalah peralatan teknologi yang sangat mendukung di dalam proses belajar mengajar. Seperti kita tahu sekarang ini bahwa di era pandemi, proses belajar mengajar kita menggunakan daring dalam jaringan. Itu yang kita manfaatkan. Yang pertama ada menggunakan YouTube. YouTube ini banyak kali kita gunakan untuk melihat video-video, konten-konten pembelajaran yang divisualkan, yang dapat ditonton, dapat dilihat. Sedangkan media lainnya yang paling efektif sekarang ini adalah WhatsApp. Karena ini hampir semua anak itu punya, sehingga di dalam berkomunikasi dengan mudah, kita ada di luar kelas, kita mampu mengikuti proses belajar itu sendiri. Kemudian ada juga media lainnya yang Facebook. Ini adalah media sosial yang sering digunakan di dalam proses belajar mengajar di dalam rangka mendukung proses pencapaian kompetensi daripada peserta didik. Dan di dalam pengembangan kurikulum 2013, kita sama tahu bahwa pengembangan kurikulum 2013 dapat
dikaitkan dengan produktivitas, kreativitas, inovatif, dan aktivitas, efektivitas. Melalui penguatan tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kesemuanya itu kita tahu bahwa di dalam kompetensi tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu benar-benar menghasilkan suatu pribadi, suatu individu, seorang siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Oleh sebab itu, amanat daripada kurikulum 2013 ini sangat-sangat luar biasa di dalam kemajuan pendidikan anak-anak bangsa. Oleh sebab itu, perlu kita sadari bahwa di dalam proses pembelajaran, kita sekarang ini menganut pembelajaran verbalistik menuju ke keterampilan aplikatif, yang biasanya orang cuma sama dengan hayalan, semu, tidak nyata, atau cuma dengar cerita-cerita. Sepertinya konsep pembelajaran itu mendengar cerita dongeng. Nah, sekarang ini kita mengubah konsep dari verbalisme itu kepada keterampilan aplikatif. Jadi semua konsep yang kita pelajari itu dapat diaplikasikan. Dan peningkatan keseimbangan antara hard skill dan soft skill yang sering kita dengar, di mana pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Oleh sebab itu tidak pernah mengenal bahwa belajar itu hanya terbatas di kelas atau di sekolah. Bahwa di mana kita berada, maka di situ ada sumber belajar, dan semua yang ada di sekitar kita itu adalah sumber belajar. Oleh sebab itu perlu dicermati dengan baik bahwa pada proses pembelajaran itu memang benar-benar menerapkan nilai-nilai luhur yang ada pada bangsa kita, yang seperti kita tahu dalam konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso, Sumtulodo, Ing Madia, Mangunkarso, Tutpuri, Handayani. Ketika kita ada di depan, kita menjadi pemimpin. Ketika kita ada di tengah, kita tetap menjadi pemimpin. Ketika kita ada di belakang, kita tetap menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, setiap individu dikatakan dalam konsep sumber daya manusia adalah aset yang tak ternilai. Jadi harga seorang diri, seorang pribadi, seorang siswa itu jauh lebih mahal dari harga sebuah kota Bitung. Karena nilai yang terkandung di dalam individu itu sendiri. Oleh sebab itu benar-benar bahwa ketika kita mau belajar, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, kita menekankan pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Sehingga kita tidak pernah mengenal bahwa belajar itu ada di satu tempat yang fokus, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Tidak seperti itu lagi. Jadi benar-benar kita harus tanamkan dalam diri kita untuk menjadi pembelajar yang efektif bahwa siapa saja adalah guru. Apakah itu teman, apakah itu orang tua, atau itu penjual di pasar, atau dia sopir angkot, atau dia tukang ojek, itu adalah guru. Karena mereka sendiri punya pengalaman yang punya nilai positif dalam setiap individu. Orang di pasar bagaimana bertransaksi, jual beli, bagaimana melayani orang, pembeli. Di sana ada sikap, ada sopan, ada santun, ada senyum, ada terima kasih. Siapa saja adalah siswa.
bahwa setiap individu yang ada di sekitar kita itu adalah pembelajar. Entah dia anak, orang dewasa, atau orang yang sudah lanjut. Dan di mana saja adalah kelas. Sehingga pemahaman kita sekarang ini diarahkan pada pembelajaran kontekstual. Semua yang ada di lingkungan kita itu adalah sumber belajar. Dan bagaimana di dalam proses belajar mengajar kita sekarang ini untuk menjadi lebih efisien dan efektif pemanfaatan teknologi dan informasi. Ada bahasa yang sangat populer dikatakan begini, orang yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai dunia informasi. Kembali tadi kecakapan abad 21, itu literasi dasar. Bagaimana kita mau melakukan pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik? Itu adalah suatu konsep yang sudah terbentuk sebagai bagian dari pendidikan karakter kita. Sehingga tidak ada lagi istilah yang ini suku, agama, ras, tidak ada dalam konsep pembelajaran. Sama, sehingga perlu ada pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Setiap individu. Sehingga pembelajaran yang menekankan pengembangan kreativitas ini yang diharapkan benar-benar akan lebih efektif proses pembelajarannya. Sehingga dikatakan juga proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. 2/3 dari kemampuan kreativitas seorang diperoleh melalui pendidikan. Yang 1/3-nya berasal dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia, bahwa 1/3 dari pendidikan, sedangkan 2/3 sisanya dari genetika. Sehingga orang jaga bilang ini DP turunan bagus, itu genetika, genetik. Jadi kemampuan intelijensi lebih besarnya itu pengaruh dari genetika. Tetapi kalau kreativitas ini 2/3 datangnya dari apa? Pendidikan. Oleh sebab itu benar-benar kita harus menciptakan proses pembelajaran dengan kemampuan kreativitas yang diperoleh melalui yang lebih dikenal untuk anak-anak sekarang ini ada 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan terakhir membentuk jaringan. Yang 4 di atas itu adalah kemampuan personal, ada dalam diri setiap pribadi individu. Sedangkan yang membentuk jaringan, yang bahasa kerennya networking, ini adalah interpersonal. Bagaimana kita punya kemampuan yang tadi di kecakapan abad 21 di 4C tentang kolaboratif. Kita mampu bekerja sama dengan orang lain, kita mampu membangun jaringan, maka dengan mudah kita mendapatkan sesuatu yang dalam bahasa hari-hari kemampuan berkomunikasi baik akan memudahkan kita mendapatkan informasi. Dan informasi ini merupakan konten-konten pembelajaran. Perlunya merumuskan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, mencoba untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di samping itu dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jaringan melalui kolaborasi atau bekerja sama. Hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita ketika kita mau belajar di dalam rangka mendukung kreativitas daripada setiap
siswa atau setiap individu. Dan perlu kita sadari sekarang ini bagaimana untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus memiliki strategi literasi di dalam pembelajaran, di mana tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan berkomunikasi secara menyeluruh. Nah, 3 hal ini akan bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perlu kita sadari bahwa kelemahan dari pembelajaran daring yang kita sudah alami, yang sekarang siswa kelas 10 alami di akhir tahun pelajaran, untuk kemampuan kita atau keterampilan kita dalam menulis itu agak susah. Kita pun dalam proses pembelajaran pengalaman sekarang ini, kami guru, untuk catatan siswa di dalam mengikuti proses belajar mengajar itu sudah langka. Terlalu banyak siswa yang tidak mau menulis, dan ini suatu tantangan. Oleh sebab itu tadi di kecakapan abad 21 ini, literasi dasar tentang baca dan tulis ini memang benar-benar itu sangat mendasar. Jadi pemahaman siswa tentang menulis itu perlu, dan keterampilan berkomunikasi secara menyeluruh, tidak kaku terhadap siapa saja, terhadap guru, terhadap orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita punya keterampilan berkomunikasi dengan baik, maka ini akan bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan kita di dalam berpikir tingkat tinggi. Selama ini berkembang pendapat bahwa literasi hanya ada dalam pembelajaran bahasa dan kelas bahasa. Pendapat ini tentu saja tidak tepat, karena literasi berkembang dalam bidang matematika, sains, ilmu sosial, teknik, seni, olahraga, kesehatan, ekonomi, agama, prakarya, dan lain-lain. Sehingga perlu disadari betul bahwa untuk literasi dalam pembelajaran tentang menulis, berkomunikasi menyeluruh ini harus ditanamkan dalam setiap individu, setiap siswa. Dan konten pembelajaran ini akan diajarkan, adapun literasi bagaimana kita mengerjakan konten tersebut. Karena nantinya pada proses belajar mengajar, ketika kita di era pandemi COVID-19 ini akan menggunakan media, sehingga konten pembelajaran akan diajarkan dalam bentuk literasi, dan bagaimana kemampuan siswa tersebut untuk mampu belajar secara efektif, maka perlu menerapkan strategi literasi untuk menumbuhkan pembaca yang baik, kritis dalam bidang apapun. Artinya begini, bukan kita sekedar yang penting buka buku, yang penting baca, sudah selesai dari halaman pertama sampai dengan halaman yang terakhir. Nah, perlu dan sangat penting bagi kita sebagai pembaca yang baik dan kritis, maka kita disarankan untuk memiliki strategi yang khusus dan kemampuan metakognitif, di mana yang dapat disampaikan antara lain: 1. Pemantau pemahaman teks. Artinya siswa merekam pemahamannya sebelum, ketika, dan setelah membaca.
Artinya begini, ketika kita disuruh membuka buku teks pelajaran dari halaman pertama misalnya sampai halaman yang ke-10, maka ini sudah ditanamkan dalam diri setiap individu bahwa harus melakukan rekaman pemahamannya sebelum, ketika, dan setelah membaca. Nah, setelah dia menggunakan tahap pertama tadi, maka selama pembelajaran dia harus menggunakan berbagai sarana literasi multimoda, multi layanan. Maka dia akan mampu berinteraksi dengan jelas dan eksplisit. Artinya setelah dia berinteraksi dengan buku, pada saat dia menggali informasi, dia mendokumenkan, dia membuat catatan-catatan, maka pada saat itu dia akan memanfaatkan alat bantu. Apakah itu dalam bentuk grafik, apa itu dalam bentuk daftar cek. Respon setiap berbagai pertanyaan yang dia dapatkan dalam sumber belajar ini benar-benar dia dokumenkan, sehingga dia mampu membuat pertanyaan. Pada saat dia membuat pertanyaan, dia akan melakukan analisis, melakukan sintesa, dan dia melakukan evaluasi. Sehingga pada akhirnya setelah dia melakukan proses belajar literasi, dia harus membuat ringkasan isi teks yang dibaca. Ini salah satu contoh ketika dia melakukan pembelajaran menerapkan literasi. Dan ini yang akan dijalani pada masa pandemi. Di sekolah SMA Negeri 2 Bitung sebagai sekolah penyelenggara sistem SKS, maka bahan ajar ini di samping ada buku teks pembelajaran yang dipegang oleh setiap siswa, juga ada siswa yang didampingi dengan UKBM, unit kegiatan belajar minimal. Dan di UKBM ini langkah-langkah pembelajaran itu sudah tersusun rapi, diakhiri dengan uji, diakhiri dengan tes. Dan siswa ini mampu benar-benar belajar secara individu tanpa dibimbing oleh guru. Dan ini yang akan dijalani di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga benar-benar kita mau disebut sebagai pembelajar yang efektif, harus benar-benar menyimak karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi. Dan dapat disimpulkan bahwa strategi literasi dalam pembelajaran kooperatif berbasis teks, artinya ada sumber belajar, ada juga yang berbasis proyek, penugasan, ada juga yang berbasis masalah. Sehingga siswa diharapkan mampu menemukan, mampu mencari solusi dari setiap masalah itu, sehingga benar-benar menjadi karakteristik daripada pembelajar bahwa akan dicapai dalam proses belajar mengajar. Sehingga perlu ditanamkan dalam diri setiap individu bahwa kita benar-benar adalah individu yang kreatif. Dengan demikian, ini hal-hal yang dapat saya gambarkan kepada siswa baru di dalam rangka menghadapi pembelajaran yang di era pandemi COVID-19 benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena informasi atau
berita yang sering kita dengar, yang kita lihat bahwa untuk belajar secara daring ini banyak menimbulkan masalah bagi siswa. Terlebih di dalam memahami konsep-konsep pembelajaran dan di dalam mengikuti evaluasi, ternyata prestasi tidak menggambarkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu benar-benar perlu kita sadari sebagai pembelajar perlu kreativitas di dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran literasi. Terima kasih. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh pemateri bisa dipahami oleh adik-adik Casiru, calon siswa baru yang akan menjadi siswa di SMA Negeri 2 Bitung ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Belajar efektif pada masa pandemi adalah proses belajar mengajar yang berhasil, guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mir yang telah menyampaikan materi.